Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang asumsi dasar akuntansi. Nah, pada pagi ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dan konsep dasar dalam akuntansi. Nah, dalam pembelajaran ini, ada 4 sub yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama, ada pengertian dasar akuntansi, ada pengertian konsep dasar akuntansi, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip yang menjadi dasar akuntansi, dan yang keempat konsep dasar dalam akuntansi. Pertama, kita membahas mengenai pengertian prinsip dasar akuntansi. Dalam pencatatan sebuah transaksi dan laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Hal ini dilakukan untuk melihat laba ataupun melihat rugi dalam bisnis yang kita jalankan. Untuk mencatat dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar dan konsep dasar yang sudah berlaku secara umum. Nah, bisa kita ketahui bahwa prinsip dasar merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Nah, di mana dalam kegiatan atau contoh kegiatan dari akuntansi ialah menyusun sebuah laporan keuangan bisnis atau perusahaan. Prinsip dasar dalam akuntansi itu berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang akan dihasilkan juga akan menjadi lebih sesuai dengan informasi yang ada atau yang tersedia. Prinsip dasar dalam akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini merupakan sebuah lembaga atau badan yang mengatur mengenai peraturan serta kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, pada buku sumber Deden Suryanto dinyatakan ada 5 prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi. Yang pertama, ada prinsip biaya historis. Yang kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Yang keempat, ada prinsip konsistensi. Dan yang kelima, ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip biaya historis ini merupakan prinsip yang mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas atau sebuah barang sudah didapatkan oleh perusahaan, maka pencatatan keuangannya harus berdasarkan atau sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, misalkan jika dalam transaksi ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan atau harga yang disepakati antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Itu prinsip biaya historis. Prinsip yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan dari hasil usaha akan dicatat dengan jumlah yang sebenar-benarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, di mana dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan tersebut adalah jumlah kas yang diperoleh atas transaksi keuangan yang berlangsung. Nah, dengan kata lain, bahwa pendapatan dapat diakui ketika produk, barang, ataupun jasa telah ditukar dengan kas atau bisa klaim atas kas. Artinya, sebuah pendapatan akan diakui pendapatan ketika produk, barang, ataupun jasa sudah terrealisasikan atau sudah ditukarkan dengan kas atau unit moneter. Itu prinsip pengakuan pendapatan. Berikutnya, prinsip mempertemukan. Prinsip ini adalah prinsip yang ketika pendapatan dan beban dapat diperbandingkan dalam satu periode akuntansi. Nah, dengan kata lain artinya prinsip ini mempertemukan antara jumlah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ialah sama dengan pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Nah, jadi antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bernilai atau berjumlah sama. Nah, itu prinsip mempertemukan
atau prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat ada prinsip konsistensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat disarankan pada setiap perusahaan atau lembaga untuk membuat sebuah laporan keuangan setiap periode dengan menggunakan metode yang sama. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai konsistensi dari laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun. Misalkan laporan keuangan tahun 2010 menggunakan metode A dan laporan keuangan 2011 harus menggunakan metode A agar dapat diperbandingkan antara periode 2010 dengan periode 2011. Nah, itu prinsip konsistensi. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pengungkapan penuh. Nah, dalam suatu laporan keuangan mestilah atau haruslah menyajikan sebuah informasi yang relevan. Nah, dalam artian angka-angka maupun hal-hal yang dituliskan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi ataupun ada yang dirahasiakan. Nah, jika suatu hal harus ada ditambahkan dalam laporan keuangan, maka dapat dibuat sebuah catatan berupa catatan kaki ataupun keterangan ataupun lampiran yang dimuat dalam laporan yang disajikan. Nah, dalam artian sebuah laporan keuangan harus sepenuhnya menyajikan informasi yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan ataupun pihak yang membuat laporan keuangan tersebut. Nah, itu merupakan prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya, kita membahas mengenai konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi merupakan sebuah rumusan konsep yang berlaku secara umum agar bisa diperoleh sebuah kesatuan analisis, pandangan, serta pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan. Pemahaman terhadap konsep ini sangatlah penting. Nah, agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Nah, secara umum, konsep dasar akuntansi menjadi sebuah acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan kepada atau ditujukan bagi praktik akuntansi. Konsep dasar akuntansi ini dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, pada buku sumber dinyatakan ada 8 konsep dasar akuntansi. Yang pertama ada konsep entitas bisnis, yang kedua ada konsep pengukuran uang, yang ketiga ada konsep kelangsungan usaha, yang keempat ada konsep dua akuntansi, yang kelima ada konsep biaya, yang keenam ada konsep periode akuntansi, yang ketujuh ada konsep penandingan, yang kedelapan ada konsep upaya dan hasil. Nah, selamat belajar dan terima kasih.